Tommy Art 56 keren sekali. Ha. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jerak jeruk di aplikasi Alikmotion. Nah, oke, yang pastinya kita menggunakan lagu DJ dan jerak jeruknya itu lagi viral di TikTok ya. Nah, oke, makanya sebelum masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung atau baru coba channel ini, kan bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah, oke, jika kalian masuk ke aplikasinya, di bagian sini kalian bisa klik ikon plus di bawah. Kemudian untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih yang 9:16. Kemudian kalian bisa klik yang buat proyek nih. Nah, di bagian sini kalian bisa langsung aja klik ikon plus. Kalian bisa masukkan untuk audionya ya. Nah, di sini untuk mentahan audionya gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi. Kalian bisa klik yang lihat semua, kemudian kalian bisa pilih yang album, pilih yang paling atas, kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Biasanya itu tertera di paling bawah ya, setelah kalian bisa download itu. Nah, kalian bisa klik ikon plus saja seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya. Dan cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, oke, jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik yang pas angka bitnya ini ya, pas angka ininya kalian bisa klik aja. Nah, jika sudah muncul tanda merah seperti itu, berarti itu sudah tertanda ya. Nah, di bagian sini untuk detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya sampai ke bagian akhir nih, di bagian sini langsung aja kalian bisa kembali ke bagian detik 00 sini. Klik ikon plus, pilih yang media, kemudian kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit, foto yang pertama ya. Nah, di bagian sini kalian bisa langsung aja tambahkan untuk ya panjangkan sampai ke bagian akhir ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian detik sini, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik ikon plus lagi. Tambahkan untuk foto yang kedua ya, yang foto ini. Nah, oke, di bagian sini kita menggunakan foto 2 aja ya, di bagian sini untuk foto 2 aja cukup. Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke bagian akhir juga, nah seperti ini. Nah, untuk di bagian potongan foto yang bawah sini ya. Nah, di bagian sini kalian bisa klik aja, kemudian kalian bisa pangkas ke bagian yang tengah saja ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini, kemudian kalian bisa klik efek, langsung kalian bisa tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang ubin atau tails, klik mengatur standar. Nah, dari bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move atau transform, kemudian tambahkan efek yang obang-abing atau oscillate, klik mengatur standar. Nah, untuk di bagian obang-abing untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90 ya. Nah, oke, 90 seperti ini. Oke, kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 0,70 aja. Oke, kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa turunkan menjadi 20. Klik kembali, klik efek lagi, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian yang blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Biarkan untuk buram geraknya, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur lagi ya di bagian sini. Tambahkan efek yang linear streak ya, di bagian sini tambahkan aja, klik pengaturan standar. Nanti di bagian linear streak di bagian sini untuk kekuatannya kalian bisa masuk ke bagian yang detik 02 maaf ya, untuk di awal dulu ya, di awal sini. Tambahkan kunci kalian bisa tuh naikkan menjadi 0,20 seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian yang detik 101/13 ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0 ya, seperti ini. Kemudian masuk ke bagian agak akhir gitu, tambahkan kunci di bagian detik 02/10. Tambahkan kunci untuk di bagian akhir lagi, tambahkan kunci ubah menjadi 0,6 aja. Nah, kemudian masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga. Yang kedua ya, maaf, kemudian bisa fullkan ke kanan. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang sini ya. Nah, di bagian sini klik kurva juga, klik ikon ketiga, atur kurva full ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek.
Nah, kemudian kita bisa masuk ke bagian yang move atau transform lagi, tambahkan efek yang pemindahan acak atau random displacement ini ya, klik pengaturan standar. Nah, masuk ke bagian agak akhir sini ya untuk di bagian pemindahan acak. Nah, untuk di bagian detik 02/10 tambahkan kunci di bagian yang magnitude, turunkan dulu menjadi berapa ya, 0. Kemudian di bagian evolution juga tambahkan kunci, turunkan menjadi 0 seperti ini. Untuk di bagian sheet kalian bisa tambahkan kunci, untuk di bagian awal sini kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa ya? Ubah aja menjadi sekitar 0,72 ya, seperti ini. Nah, oke, 0,72 seperti ini ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya, di bagian akhir sini kalian bisa masuk ke bagian magnitude, kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 160. Nah, oke, 160 ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, klik icon kedua, terus kurva full ke kanan. Klik kembali lagi, masuk ke bagian evolution, kalian tambahkan kunci untuk di bagian yang akhir, ubah menjadi sekitar 0, berapa ya, 0,20 aja, 0,83 ya. Nah, oke, 0,83 seperti ini. Masuk ke bagian kurva sini, klik icon yang kedua, terus kurva ke kanan juga. Nah, masuk ke bagian klik kembali ya, masuk ke bagian yang sheet, kemudian di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Nah, seperti ini. Kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik icon kurva, klik icon yang ketiga, atur kurva setengah ke atas. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali lagi. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Nah, untuk di bagian hasilnya seperti ini ya, untuk di bagian potongan foto yang awal. Nah, oke, kurang lebih bakal seperti itu. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang kedua sini, untuk di bagian yang atasnya ya. Kemudian kalian bisa klik efek, langsung aja kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini klik aja ikon pencarian ya. Kemudian kalian bisa klik yang ketik aja di bagian usap. Nah, oke, di bagian usap atau wipe ini ya, kalian bisa tambahkan aja klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian awal, di bagian sini kalian bisa ubah menjadi 50%. Nah, oke, 50 seperti ini ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian akhir, kalian bisa ubah menjadi 120. Nah, kayak seperti ini. Kemudian untuk di bagian sudut 1 kalian bisa ubah menjadi 45. Oke, 45 ya, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang feeder kalian bisa ubah menjadi 0,5 seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang gambar dan tepi, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang tepi listrik, klik pengaturan standar. Nanti di bagian tepi listrik di sini untuk jaraknya kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Dan masuk ke bagian thickness kalian bisa ubah menjadi 830. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang detail kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Nah, masuk ke bagian yang warna itu terserah kalian ya. Di bagian sini gue pakai warna yang sini aja. Untuk di bagian glow colornya kalian bisa ubah juga sama ya, seperti ini. Klik kembali lagi. Kemudian kalian bisa klik icon plus di bagian sini, klik aja. Kemudian kalian bisa gandakan satu layar. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bagian layar yang atasnya. Kemudian kalian bisa klik yang efek, masuk ke bagian yang usap. Nah, di bagian sini masuk ke bagian sudutnya ya. Di bagian sudut sini kalian bisa ubah menjadi sekitar 225. Oke, 225 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian move atau transform. Kemudian kalian bisa klik yang icon pertama sini ya. Kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal dan di bagian akhir ya. Nah, di bagian akhir sini tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang agak awal sini. Nah, di bagian sini tambahkan kunci, kan bisa geser ke bagian yang atas dikit ya, di atas sini. Nah, kayak seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian kurva di bagian sini ya, klik kurva, klik icon yang kedua ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik yang seperti ini. Ya, icon ketiga ya. Kemudian kalian bisa klik yang seperti ini, atur kurva seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian agak akhir sini. Nah, di titik akhir sini ya, kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian yang atas ya, seperti ini. Oke, jangan atas-atas juga ya, seperti ini aja. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang tengahnya sini, klik kurva, klik icon kedua, terus kurva full. Klik kembali lagi. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, masuk ke bagian yang foto yang bawahnya ya. Di bagian foto yang bawahnya sini kan bisa lakukan sama seperti tadi, klik fotonya, klik yang move atau transform. Klik yang di bagian sini, tambahkan kunci di bagian awal dan di bagian akhir dulu. Nah, untuk di bagian yang sebelahnya yang awal ya, di bagian sini, detik sini, tambahkan kunci, geser ke bagian yang sini dikit.
Nah oke, seperti ini aja ya. Nah kemudian untuk di bagian yang sini kasih kurva, klik icon yang ketiga terus kurva ke kiri. Nah untuk di bagian akhir sini juga kami bisa tambahkan kunci. Nah tambahkan kunci, geser ke bagian yang bawah ya, jangan sampai hilang. Kami bisa tambahkan seperti ini. Nah oke, jika seperti ini masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, klik icon kedua terus kurva ke kanan. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah kedua di bagian sini kami bisa klik kembali. Nah klik kembali lagi. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Kemudian kami bisa masuk ke bagian potongan foto yang di paling bawah sini. Kami bisa tekan fotonya, taruh yang paling atas dulu seperti ini. Nah oke, seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang paling atasnya sini. Kemudian kami bisa klik yang move atau transform. Kemudian kami bisa klik yang icon ketiga. Kami bisa agak zoom dulu seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini, kami bisa masuk ke bagian icon pertama. Tambahkan kunci itu di bagian awal. Kami bisa geser ke bagian atas. Nah oke, sampai bawahnya itu full seperti ini ya. Paskan aja seperti ini. Nah kemudian untuk masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, geser ke bagian bawah. Nah oke, paskan ya untuk di pojok-pojoknya itu. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa klik kembali. Nah langsung aja kalian bisa potong untuk fotonya itu sesuai dengan beat musiknya ya, seperti ini. Potong-potong aja sampai ke bagian akhir. Nah oke guys, jika kalian sudah selesai untuk potong-potong fotonya sampai ke bagian akhir sini, kalian bisa kembali ke bagian potongan foto yang awal sini. Nah foto yang awal sini ya. Nah untuk di bagian sini biar tidak nge-lag, kalian bisa klik yang foto yang ada tepi listriknya, klik efek, kalian bisa matikan untuk ya efeknya dulu. Nah untuk di potongan foto kedua kalian bisa matikan dulu. Nah nanti ketika mau ekspor kalian bisa aktifkan kembali. Nah kalian bisa masuk ke bagian yang foto awal sini, kalian bisa langsung klik efek, tambahkan efek. Tambahkan efek ubin ya, di tengah sudah ada untuk ubinnya, klik aja. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian mirror kalian bisa aktifkan, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur ya, di tengah sudah ada, klik aja. Biarkan untuk buram geraknya, tambahkan efek lagi. Nah di bagian sini tambahkan efek yang ombang-ambing atau auxiliar, di tengah sudah ada. Klik aja untuk ombang-ambingnya masuk ke bagian yang sini. Tambahkan kunci itu di bagian awal sini, kalian bisa ubah menjadi 90. Oke 90 seperti ini ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, ubah menjadi min 90. Nah oke, min 90 seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian frekuensi, kalian bisa ubah menjadi 0,50 aja. Guys seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di awal. Tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 70. Ya seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah di bagian sini klik aja untuk ayunnya ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ayunnya. Jika itu tidak ada di tengah, kalian bisa klik yang move atau transform. Tambahkan efek yang ayun atau swing, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian ayun sini, untuk frekuensinya kalian bisa turunkan aja menjadi 1,0. Oke 1,0 seperti ini. Kemudian itu di bagian sudut 1, di bagian sudut 1 sini ya, tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi sekitar 0 dulu untuk di akhir. Nah oke 0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir kami bisa tambahkan kunci, ubah menjadi min 3 ya. Nah oke min 3 seperti ini. Nah oke min 3,0 seperti ini ya. Kemudian kami bisa masuk ke bagian yang sudut 2, untuk di bagian awal tambahkan kunci, kami bisa turunkan menjadi 3. Nah oke 3 seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir kami bisa tambahkan kunci lagi, turunkan aja menjadi 0. Nah oke seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah masuk ke bagian yang warna dan cahaya, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang paparan atau gamma ya. Klik pengaturan standar. Nah di bagian paparan atau gamma untuk exposure-nya di bagian akhir tambahkan kunci, kemudian masuk ke bagian awal sini tambahkan kunci, ubah menjadi 1,30. Oke 1,30 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik kurva, klik icon ketiga, atur kurva setengah ke atas ya seperti ini. Nah di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa klik icon titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah kami bisa tinggal tempel efeknya ini sampai ke potongan foto yang akhir ya, tinggal tempel-tempel aja, simple kok. Kalian bisa tempel aja seperti ini sampai ke potongan terakhir. Nah oke teman-teman, jika kau sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian potongan akhir seperti ini, nah nanti untuk jerak-jeraknya itu simple ya, seperti ini aja. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, untuk di bagian potongan foto yang sini kalian bisa tekan aja. Nah untuk di bagian potongan foto yang sini ya, kalian bisa geser ke paling atas ya seperti ini. Nah geser ke bagian paling atas, di satunya juga kalian bisa tekan, kemudian kalian bisa geser ke bagian atas ya.
Nah, oke, juga seperti ini kalian bisa klik untuk di bagian potongan fotonya, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa aktifkan untuk matanya lagi. Nah, tekan lagi ya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Nah, untuk jarak-jaraknya itu seperti ini aja ya, cukup simpel. Kalian bisa langsung ekspor aja. Klik ikon kotak di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.